Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang psikologi kognitif atau cognitive psychology. Apa itu kognitif psikologi? Yuk kita bahas. Seperti biasa, definisinya aku ngambil dari Google yang memang menurut aku cocok dan bisa memang menggambarkan apa itu kognitif psikologi yang ada di kepala aku. Kamu juga bisa search nanti di Google ya untuk melengkapi informasi. Jadi cognitive psychology is the branch of psychology dedicated to studying how people think. Gimana cara manusia berpikir. Wah, ini salah satu hal yang aku tertarik banget juga. Jadi the cognitive perspective in psychology focuses on how the interaction of thinking, emotion, creativity, and problem-solving abilities affect how and why you think the way you do. Oke, menarik. Cognitive psychology attempt to measure different types of intelligence, determine how you organize your thought, and compare different components of cognition. Jadi sederhananya banget, kognitif psikologi itu belajar tentang gimana cara manusia berpikir. Ini poin yang sangat aku suka dari cognitive psychology karena dengan kita belajar atau seenggaknya tahu kognitif psikologi, jadi kita bisa mengurai pikiran yang nanti lead to perilaku. Jadi mungkin kalau aku bisa bilang pada akhirnya cognitive psychologist itu sangat mungkin untuk mengurai perilaku manusia berdasarkan pola pikirnya gitu. Jadi awalnya memang tugasnya perannya adalah untuk ini memahami interaksi dari berpikir. Kita ganti jadi hitam. Dari berpikir, terus hubungannya ya, interaksi antara pikiran, emosi, kreativitas, dan penyelesaian masalah. Dan di sini affect bagaimana dan kenapa kamu punya pola pikir seperti itu. Jadi proses penguraiannya tuh lebih ke arah gini. Misalnya menurut kamu move on itu apa gitu. Misalnya kita ambil dua definisi deh. Kita pakai ungu deh. Move on itu ada dua nih. Move on itu mudah dan move on itu sulit. Nah, cognitive psychology pengen tahu gitu. Kenapa kamu mikir move on itu mudah? Kenapa kamu mikir move on itu sulit? Kenapa? Nah, karena nanti dari mudah dan sulit ini akan mempengaruhi perilaku kamu terhadap move on. Gitu. Setiap kali patah hati dan dihadapkan pada kata move on, maka definisi kamu yang move on itu mudah dan move on itu sulit akan mempengaruhi perilaku terhadap move on. Ketika kamu nganggap move on itu mudah, maka akan mudah. Tapi ketika move on itu sulit, maka akan sulit. Nah,
Cognitive psychology mempelajari sampai sana. Karena apapun yang ada di pikiran kamu, possibility untuk berubah menjadi perilaku itu sangat cenderung lebih besar dibandingkan hal yang memang nggak ada di pikiran kamu. Misalnya gini, kamu benci matematika misalnya. Dan suka matematika. Nah, untuk orang yang benci matematika, ketika dihadapkan sama kata matematika, maka kemungkinan besar dia bakal menghindar. Dan enggak mau matematika, enggak mau. Karena di pikiran dia udah benci. Nah, cognitive psychology mengurai kenapa dia bisa benci matematika sampai pada akhirnya menghindar gitu. Untuk orang yang suka matematika, kemungkinannya adalah mendekat. Di sini juga sama. Cognitive psychology menggali kenapa orang itu suka matematika sampai perilakunya mendekat. Gitu. Nah, jadi kebayang ya apa yang aku maksud or apa yang memang cognitive psychology ini pelajari. Dan memang cognitive psychology ini jadi satu hal yang menurut aku ini jadi landasan pengetahuan aku juga gitu. Karena aku seneng banget mengurai kenapa orang punya perilaku kayak gitu dan menggali latar belakang pikiran apa yang ada di orang itu sampai akhirnya dia melakukan perilakunya pada saat itu gitu. Oke. Coba apa yang kamu pelajari tulisin di komen, kita ngobrol lebih banyak di sana. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.